Kejadian pada pasalnya yang ke-37, pada ayatnya yang pertama hingga pada ayatnya yang keempat, dan ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-28. Kejadian pasal 37 ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat, dan ayat 12 hingga ayatnya yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, bisa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang mahal indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka menggembalakan kambing domba?" Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini." Sebab aku dengar mereka berkata, "Marilah kita pergi ke Dotan." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dan dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah mahal indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia, melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar teladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail itu, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena dia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat
diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan berbahagia adalah saudara dan saya yang telah membaca firman ini. Dan ketika kita belajar dalam perenungan firman, kita diberikan kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Dari kitab Kejadian pasal 37, pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat, dan kita lanjutkan pada ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-28, saya mengangkat sebuah tema dari lubang penderitaan sampai ke puncak kejayaan. Nah, saudara-saudara, hidup penuh dengan pasang surut. Hidup penuh dengan tantangan dan pergumulan hidup. Dan itulah yang terjadi pada tokoh-tokoh yang kita temukan berulang kali di dalam Alkitab. Minggu lalu kita belajar dari seorang yang bernama Daud dengan pergumulan yang luar biasa yang dia hadapi. Tetapi Daud dapat melewati segala tantangan dan penderitaan karena dia bergaul intim dengan Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Nah, saudara, sebagian besar dari kita juga diperhadapkan dengan pasang surut kehidupan. Dan kita tentu menemukan kutipan-kutipan favorit yang membantu kita mengatasi masalah. Mungkin Ibu Bapak membaca dalam kitab Di Tengah Masalah, saudara tetap menguatkan diri sendiri. Aku tidak takut karena Tuhan penolong. Aku tidak takut karena Tuhan adalah gembala. Nah, saudara, kutipan favorit yang membantu kita mengatasinya, mungkin ada saudara juga menyukai pepatah Arab. Pepatah Arab ini dia bilang begini, semua sinar matahari membuat gurun dan memberikan kebahagiaan. Kesulitan hidup dimaksudkan untuk membuat kita lebih baik, bukan pahit. Dan saudara, banyak wanita lebih menyukai pelajaran berikut dari dapur ketika harus belajar dari teh. Kekuatan aslinya keluar saat dituangkan air panas. Kekuatan asli tehnya keluar. Nah, saudara-saudara, kitab suci hari ini memperkenalkan, berbicara tentang putra kesayangan Yakub, yaitu Yusuf. Kejadian lainnya didominasi oleh cerita tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf diperhadapkan dengan situasi anak yang lahir di usia orang tuanya yang sudah lanjut usia, dan Yusuf dikasihi oleh ayahnya. Tentu sebagai ayah Yakub atau Israel, dia mengasihi semua anaknya, tapi ada perbedaan yang dia lakukan untuk Yusuf, dan itu disaksikan, itu diamat-amati, itu dilihat oleh saudara-saudara. Dan akhirnya saudara, timbullah kecemburuan di antara saudara-saudara. Saudara, Yusuf adalah putra ke-11 Yakub dan anak sulung dari Rahel, istri kesayangan. Ada 3 ayat menjelaskan bahwa Yakub memanjakan anak ini sejak dia kecil. Dia menunjukkan pilih kasih padanya, bahkan membuatnya sebuah jubah
dari situasi inilah timbul pikiran jahat dari saudara-saudara Yusuf. Saudara ingat bahwa Ishak lebih menyukai Esau dan masakan rumahnya, sedangkan istrinya Ribka lebih menyukai Yakub dengan kulitnya yang halus. Seperti kebanyakan keluarga saat ini, yang satu ini gagal belajar dari kesalahannya yang menyakitkan. Sikap pilih kasih yang diperlihatkan Yakub kepada Yusuf menciptakan suasana kecemburuan dan kemarahan yang mengarah kepada kejatuhan Yusuf di dalam lubang sumur yang kering. Disitulah kejatuhan Yusuf yang pertama. Nah, saudara, Alkitab menjelaskan bahwa Yusuf juga seorang pengadu. Ayahnya mengirim dia untuk mengawasi saudara-saudaranya. Kalau ada sesuatu hal yang tidak baik dilakukan oleh saudara-saudaranya, maka Yusuf ini kembali dan lapor kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Karena dalam kenyataan bukan karena Yusuf itu dikasihi begitu saja, tetapi ada kebaikan-kebaikan, sifat baik yang dia tunjukkan kepada ayahnya dan kepada semua saudara-saudaranya. Beda dengan saudara-saudara yang lain. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika mereka tidak melakukan sesuatu yang benar dengan kawanan domba yang menjadi peliharaannya, Yusuf melapor kepada ayahnya. Saudara-saudara, kita bisa bayangkan bagaimana perasaan saudara laki-lakinya dengan diperhadapkan dengan kesayangan, kasih yang luar biasa yang diberikan oleh ayah. Nah, mari Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam pelajaran kitab suci hari ini kita melewati ayat yang kelima dan ayatnya yang ke-11 yang menggambarkan mimpi-mimpi Yusuf yang semakin mengobarkan hubungan dengan saudara-saudaranya. Dalam mimpinya Yusuf melihat saudara laki-lakinya dan lagi sujud menyembah kepadanya. Ini membuat saudara-saudaranya tampak benci kepadanya. Nah, pada kesempatan ini saudara-saudara sedang menggembalakan ternak di Sikem, dan ketika Yakub mengirim Yusuf kepada saudara-saudara untuk melihat bagaimana keadaan. Nah, saudara, ketika Yusuf tiba di Sikem, dia tidak dapat menemukan saudara-saudaranya, dan dia melihat seorang pria sesuai dengan pembacaan firman Tuhan tadi memberitakan bahwa mereka telah pergi lebih awal, pergi ke Dotan. Dan para penggembala harus sering berpindah-pindah untuk mendapatkan rumput yang terbaik bagi domba-domba. Nah, saudara-saudara, melihat ketika Yusuf menuju ke Dotan, saudara-saudaranya melihat di seberang dan melihat Yusuf datang mendekat. Saudara, jubah yang mahal yang tidak diragukan lagi dipakai oleh Yusuf. Dan pada saat itulah timbul pikiran mereka untuk membuat rencana membunuh Yusuf. Dan salah seorang saudaranya Ruben meyakinkan saudara-saudaranya itu untuk tidak membunuh Yusuf. Tetapi saudara-saudara, mereka memasukkannya ke dalam lubang di tanah, dan mereka menanggalkan mantelnya, khususnya jubahnya, dan diberikan kepada ayahnya dengan darah domba. Nah, saat itulah sebuah serombongan kafilah pedagang Arab melewati rute utama kafilah yang menuju ke Mesir. Dan gagasan yang baru timbul dalam pikiran saudara-saudara. Dan mereka memutuskan untuk menjual Yusuf sebagai budak kepada para pedagang dan menyusun cerita sampul untuk diceritakan kepada ayah mereka.
Mereka sepakat mengatakan bahwa Yusuf telah dibunuh oleh binatang buas. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini dia adalah seorang pemuda yang baik hati, tetapi dia juga akibat dari cinta kasih ayahnya membuat dia harus mengalami begitu banyak tantangan dan penderitaan. Alkitab menjelaskan bahwa Yusuf adalah pemuda yang luar biasa tampan. Saudara bisa baca itu dalam pasal 39 ayatnya yang ke-6. Alkitab berkata, sekarang Yusuf berbadan tegap dan tampan. Dan saudara pasti membayangkan bagaimana keberadaan Yusuf di tengah-tengah saudara-saudara. Namun kini anak janji ini dihianati oleh saudara-saudara. Dan dia menemukan dirinya takut akan hidupnya di lubang keputusasaan. Saudara bisa membayangkan bagaimana situasi Yusuf pada saat itu diperhadapkan dengan perjalanan yang dia tidak tahu ujungnya bagaimana. Dia dibuang, dia dijual, dan dia harus sampai di rumah Potifar. Saudara-saudara yang diberkati, sebagai seorang budak di rumah, dia dengan cepat naik pangkat. Dia dengan cepat naik pangkat sebagai pelayan dan menjadi sangat sukses di rumah tuannya. Kenapa bisa? Karena Allah menyertai Yusuf dan dia menjadi orang yang sukses di rumah tuannya, orang di Mesir. Dia bukan menjadi sukses saja, tetapi dia bisa berhasil menjadi orang sukses karena dia sabar melewati tantangan dan penderitaan, fitnah yang diberikan kepada. Tetapi di puncak kesuksesannya, saudara-saudara, dia kembali terlempar ke dalam lubang karena ketampanannya yang luar biasa. Istri Potifar menyukai dan dia mengoper keadaannya dan terus melakukan periode waktu tertentu. Dan hebatnya Yusuf berulang kali menolak ajakan istri Potifar. Bayangkan saudara-saudara, istri Potifar perempuan yang cantik. Dan kalau dapat laki-laki yang luar biasa, mungkin orang Ambon bilang pose, laki-laki yang mata keranjang. Ketika datang dengan perempuan yang luar biasa, ya sudah datang rayu-rayu, ya sering saya katakan, ya kadang tidak dipikir lagi. Tetapi yang dilakukan oleh Yusuf berani berkata tidak untuk dosa. Dan ujung-ujungnya dia harus kembali berada di dalam penjara. Saudara-saudara, Yusuf berangkat dan dia bangkit dari lubang puncak untuk meraih kesuksesan di puncak kehidupan. Saudara, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 39 ayat 21 mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan menunjukkan kebaikan kepadanya dan memberikan kemurahan hati di hadapan kepala penjara. Dan pada pasal 41, saudara, Yusuf kembali naik ke puncak kekuasaan di Mesir. Dia menjadi orang kedua di Mesir. Nah, saudara-saudara, seperti ungkapan Yusuf yang mengilhami kita menjelaskan keberuntungan. Dia menamai putra sulungnya Manasye. Katanya, Tuhan telah membuatku melupakan semua jerih payahku dan semua rumah ayah. Dan putra keduanya diberi nama Efraim, karena Tuhan telah membuatku berbuah di tanah kesengsaraan. Dan Yusuf adalah karakter yang menarik karena dia tidak membiarkan perubahan hidup yang mengecewakan dan menjatuhkan. Masalah boleh datang, kesulitan boleh datang, cobaan dan godaan dunia datang menghampiri hidup Yusuf. Tapi dia berani untuk berkata tidak untuk dosa dan dia melewatinya. Sekalipun ada harga yang harus dia bayar. Saudara, kita
dan bahagia yang akan terjadi pada kita. Masing-masing kita memiliki harapan yang berbeda-beda, tetapi kita masing-masing mengharapkan kehidupan yang baik bagi kita. Tapi tanpa gagal, tanpa kekecewaan menghampiri kita, cepat atau lambat, kita harus menghadapi. Kita mengharapkan keberhasilan di dalam kehidupan, tetapi kita juga harus siap menghadapi tantangan, menghadapi kekecewaan, menghadapi kegagalan. Tetapi dalam semua yang kita alami, kita tidak berpaling dari itu. Seperti Yusuf, masalah apapun yang dia hadapi, dia tidak berpaling kepada itu. Pertanyaan hidup yang sebenarnya adalah bagaimana saudara dan saya menangani perangkap kehidupan yang Allah izinkan saudara dan saya kita jalani di dunia. Perangkap kehidupan karena kita tidak lepas dari yang namanya kesulitan dan tantangan. Yang tidak ada berbagai macam persoalan yang menghimpit kehidupan. Tapi di dalamnya saudara, kita menyaksikan Yusuf menyediakan model yang sangat baik. Dia menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan dapat menyertai bahkan di lubang perjalanan yang pahit sekalipun, membawa dia meraih puncak kesuksesan. Lubang kepahitan kehidupan yang dia hadapi, dia bisa sabar menjalaninya dan berserah kepada Tuhan hingga membuat dia menggapai kehidupan yang sukses di puncak hari. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, faktanya beberapa orang berpendapat bahwa kesulitan hidup adalah bagian dari hidup yang membuat kita hebat. Tapi juga ada orang yang berpendapat bahwa kesulitan hidup yang membuat kita semakin merana. Dan orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan. Kemarin saudara-saudara, kesulitan hidup dimaksudkan untuk membangunkan, bukan untuk mengecilkan hati. Pencobaan besar tampaknya merupakan persiapan yang diperlukan untuk tugas-tugas besar yang sementara Tuhan persiapkan bagi saudara dan saya. Dan itu yang dialami oleh Yusuf. Yusuf mendapatkan tugas-tugas besar, pekerjaan besar setelah dia melewati tantangan dan gurun kehidupan yang Tuhan izinkan dia lewati. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, seorang penulis bernama Maya Angelou, dia menulis mengatasi tentang warisan perbudakan dan prasangka dalam puisi mengharukan. Saudara, dia bilang begini dalam puisinya: saudara boleh mencatat saya dalam sejarah dengan kebohonganmu yang pahit dan bengkok. Saudara mungkin menginjak saya di tanah, tetapi tetap saja sebagai debu aku akan bangkit. Kau boleh menembakku dengan kata-katamu. Saudara mungkin memotong saya dengan matamu. Saudara mungkin membunuh saya dengan kebencian saudara. Tapi tetap saya, seperti udara, saya akan bangkit. Keluar dari gubuk sejarah yang memalukan. Saya akan bangkit. Saya akan naik dari masa lalu yang berakar pada rasa sakit dan membawa hadiah yang diberikan leluhur. Membawa hadiah yang diberikan Buddha itu. Saya bangkit dan saya bangkit. Saudara, puisi ini sepertinya menangkap semangat Yusuf. Saya bertanya-tanya, apakah kita juga bisa memiliki keyakinan seperti ini? Bahwa kita dapat bangkit terlepas dari perangkap kehidupan dunia ini. Karena dunia ini luar biasa. Orang terkadang kita baik, dunia tidak suka lihat kita baik. Alkitab penuh dengan
kembali ke Mesir sambil berkata, aku bangkit menjadi berkat bagi bangsa. Saudara, tokoh Alkitab Daniel dilemparkan di dalam goa singa, namun fajar sangat menyingsing dalam kehidupannya. Dia berseru, aku bangkit bersama dengan Tuhan. Tokoh yang lain Yeremia pernah dilempar di dasar sumur, tapi pada akhirnya dia berseru, aku bangkit bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, seorang murid Petrus yang setia bersama dengan Yesus, memimpin karir yang kotak-kotakan bersama dengan Yesus. Pada saat yang genting panggilan Yesus, Petrus menyangkal 3 kali. Bahkan dia mengaku tidak mengenal. Tetapi di saat itulah Petrus berdiri memberitakan firman Tuhan, dan banyak orang percaya, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara-saudara, puncaknya Yesus Kristus dicambuk, disalibkan, dibunuh di atas kayu salib di Kalvari. Tapi setelah 3 hari dia bangkit, memberikan kehidupan, keselamatan bagi saudara dan saya. Maka mari saudara-saudara dan saya dalam menjalani kehidupan, mari kita belajar dari kehidupan yang dihadapi di kehidupan saudara Yakub bersama dengan anak-anak. Kita mengasihi anak-anak kita dan belajar untuk tidak menonjolkan kasih kita kepada anak-anak yang bisa saja membuat anak-anak sakit hati kepada kita sebagai orang. Dan kita belajar dari pengalaman anak-anak saudara-saudara Yusuf yang membuat bagaimana penderitanya Yusuf. Tetapi dalam penderitaan ini ada pelajaran penting yang mau saudara dan saya kita pelajari, bahwa ketika kita menghadapi jebakan hidup di dunia ini dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak memberikan kita semangat pengecut, tetapi semangat kekuatan, semangat cinta dan disiplin diri, maka kita juga bisa bangkit dari lubang penderitaan untuk kita naik ke puncak kejayaan bersama dengan Tuhan. Ketika kita mendengar janji Tuhan dan mengenali kuasa Tuhan untuk membantu kita mengatasinya, kita akan seperti Yusuf, kita akan seperti Musa, kita akan seperti Daniel, kita akan seperti Daud yang terus berkata, aku akan bangkit meraih kesuksesan bersama dengan Tuhan. Maka mari Bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di lubang tantangan dan penderitaan, di lubang pergumulan hidup yang berat sekali, mari kita berdiri dengan kokoh berjalan bersama dengan Tuhan. Dunia boleh membuat kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan penderitaan, tapi hati kita, pikiran kita tetap tertuju kepada Tuhan, sehingga dari lubang kebinasaan Tuhan akan angkat kita menuju puncak kejayaan berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya firman ini memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Mungkin ibu bapak yang hadir pada saat ini sementara diperhadapkan dengan berbagai macam masalah, berbagai macam kesulitan karena persoalan di dalam kehidupan pribadi, rumah tangga atau pekerjaan. Percayalah, ketika engkau berada bersama dan berjalan dengan Tuhan, engkau sanggup melewati segala tantangan dan persoalan dalam kehidupan di dunia.